Melihat liburannya santri Al-Ittifaq, jangan bayangin isinya tidur seharian. Karena hari libur mereka malah dimulai dengan kerja, panen jamur, sampai jalan kaki naik turun gunung. Tapi tenang, perjalanan hari ini nggak akan semulus yang dibayangkan. Karena ada yang jatuh dari gendongan, sayur nyemplung ke sungai, dan si Faik lapar terus dari awal sampai akhir. Fix, ini mah bakal jadi hari yang panjang banget. Oke deal, kerja dulu ya, baru liburan. Randy dan Faik mulai ngangkat bubuk kayu dan bahan utama media tanam jamur tiram. Padahal mah kumaha ngangkatna leuleus. Dan bener aja nih, baru angkat bubuk kayu dikit, Faik udah mulai oleng. Ayo, semangat. Nah, kalau si Faik sudah mulai bawa-bawa lapar, artinya energinya tinggal setengah doang tuh. Untungnya kerjaan ini dilakukan berdua, jadi berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bubuk kayu yang mereka angkat ini nantinya akan diolah menjadi media tanam jamur tiram. Bubuk kayu yang sudah dikumpulkan dimasukkan ke dalam mesin pengaduk, lalu dicampur dedak atau kulit padi yang sudah digiling halus. Setelah diaduk sekitar 20 menit, adonan ini disiram air secukupnya aja untuk menjaga kelembapan hingga tercampur sempurna. Campuran media tanam ini kemudian dimasukkan dan dipadatkan ke dalam kantong plastik khusus yang disebut backlog. Dan dari sinilah jamur tiram mulai tumbuh. Kelihatannya sih simple ya, padahal kalau prosesnya salah, jamurnya bisa gagal tumbuh. Bah, Ya, tadi tos beres itu ngopi ngabantosan? nya soalnya bantuan abah metik jamur. Oh, ya ngabantosan abah metik jamur? Tong sembarangan mah geung pilihan jamurna teh ieu can karir itu nya. Ya, Bah. Sok terus ke. Ya. Aduh, menang jamur ti siapa? Yang liburan iya, lumayan. Orang nyanyi, Ayo urang ngalang jamur. gaskeun. Nah, ujian berikutnya dimulai nih. Ternyata milih jamur siap panen juga ada ilmunya loh. Nggak semua yang kelihatan besar bisa langsung dipetik. Jamur yang bagus dipanen itu yang tudungnya sudah mekar tapi belum pecah. Jadi nggak bisa, asal cabut aja nggak boleh tuh. Gul, mau iya gul, Ulah eta, temal leutik keneh, cik sabah kita di kudu nu gede. kan iya gede. Temal leutik, kudu ieu nu gadena. Ayo urang neangan di. Gul, mau iya gul. Tah, nu kieu, anu cik si abah mah. Nggak satu petik beureut. Ieu, Ya. Dan setelah kerja panjang, akhirnya jamur buat liwetan besok aman juga. Artinya petualangan mereka resmi dimulai. Sekarang waktunya santri liburan. Randy, Faik, dan para santri jalan 4 km ke Curug Bentang Pajajaran. Mereka bawa logistik yang lengkap banget. Bawa jamur hasil panen, beras, minyak, ikan asin, sampai wajan. Aduh fix, ini mah niat makan besar ya. Mereka mau masak di alam. Lumayan. Jauh kan gue? lumayan. Gas, aman. Capek Capek. Pikan dong. lumayan capek. Pikan dong mah. Eskeun. Eskeun kan dong.
Buat Gul. Nah, di titik ini Randy sebenarnya punya dua pilihan nih. Mau jadi teman baik atau selamatkan punggungnya sendiri. Dan nyatanya dia pilih jadi teman baik. Medannya naik turun. Itu ya salah dah. Mana? Ini orang ala jangke. Salah. Terus tadi. Mana nak? Ya salah dah jangke ngaliwet. Teman ngaliwet. Sing loba. Maknyos, Bos. Gitu Di sambal enak Gul. Ini sambal. Gaskeun ah. Lu nu kos kieu? Lain. Eta mah jukut yang domba. Anu di nu tuang mah nu kieu. Anu kieu mah lalaban. Coba. Kos kieu. Nu kieu sok langsung makan. Mantap. Maknyos. Rezeki anak soleh. Selada liar yang tumbuh di pinggir jalan langsung dipetik buat lalapan. Menu ngeliwet makin lengkap. Setelah lebih dari 1,5 jam jalan, suara derasnya gemuruh air pun mulai terdengar jelas di telinga. Artinya, perjuangan panjang mereka sebentar lagi terbayar. Curug Bentangan Pajajaran, tempat favorit para santri kalau mau liburan. Mana emang kena digandong kurang capek berat. Randy yang tadi gendong Faik jatuh bareng di ujung perjalanan. Alhamdulillah masih selamat. Air terjunnya 30 meter, mata airnya langsung dari hutan lindung, makanya jernih. Dingin dan airnya dipakai juga buat mengaliri kebun warga dan pesantren di bawahnya. Cuma 4 km dari pondok, wajar ini jadi destinasi langganan. Sementara yang lainnya asik bermain, Randy dan teman-temannya sedang adu skill meracik menu makan siang untuk mengisi kembali energi yang terkuras. Kurang masak ayeuna mah. Tapi sacan masak ieu kudu di kumaha heula. Ya, siap gas. Kurang kumaha heula ka handap. Bawah di curug. Di handap. Gaskeun. Waduh, akibat kurang fokus dan salah menjejakkan kaki di atas batu berlumut, santri kita malah terpeleset dan jatuh ke dalam air. Yang bikin nyesek bukan cuma badannya yang basah kuyup, tapi sayur-sayuran yang sudah dicuci bersih tadi juga ikut nyebur dan kocar-kacir terbawa arus air. Untungnya masih banyak yang bisa diselamatkan ya. Coba kalau enggak, bisa-bisa makan siang kali ini cuma ada nasi liwet polosan tanpa lauk penyemangat. Ada-ada aja ya. Sambil menunggu nasi liwet matang di atas tungku batu, santri lainnya disibukkan dengan urusan potong-memotong bahan masakan. Jamur tiram hasil panen tadi disuwir, sementara labu siam, daun bawang, selada dan tempe semuanya dipotong sesuai selera. Semuanya diaduk jadi satu hingga mengeluarkan aroma semerbak yang bikin perut makin keroncongan. Tak ketinggalan, menu wajib pendamping ngeliwet juga turut dieksekusi. Apalagi kalau bukan ikan asin yang dibakar langsung di atas bara api. Begitu terkena panas, aroma gurihnya langsung menyengat. Tapi yang menarik, meski suasananya lagi liburan begini, aura pesantrennya tetap nggak hilang. Ada yang baca buku, ada yang ngafal,
Ada yang di atas batu, ada yang di bawah pohon, sampai ada yang di tepi curug. Jadi seru-serunya dapet, belajarnya jalan terus. Wa iya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal kafu walamu. Wa fi'lu ma'tufun ala ismin wal ma'tufu alal marfu'i marfu'un wa alamatu rafi. Liwetan jadi, tumisan jamur dan selada liar sudah matang. Lengkap dengan sambal cobek serta ikan asin bakar yang menggoda. Semua hidangan mewah ala santri ini kemudian ditaruh di atas sebuah batu besar yang sudah dialasi daun pisang segar. Janji ngahu apa ngadoa heula. Aduh, Faik, main hajar aja nih. Untung teman-teman santri lain langsung protes tuh. Kalau enggak, udah dimakan setan tuh Liwetan dan teman-temannya. Nasi liwet yang panas, gurihnya tumisan jamur tiram hasil panen pondok, ikan asin bakar, serta pedasnya sambal cobek. Sukses membuat suasana makan siang di tepi curug ini terasa begitu mewah dan nikmat. Ini nih liburan ala santri Al-Ittifaq. Seru-serunya dapat, tapi belajar juga nggak ketinggalan. Aduh, liburan kelaka capek. Nyari awak deh. Ya gara-garana si Paik jeung hayang digandong. Itu digandong udah karunya di budak leutik. Geus aya mah istirahat heula we. Waduh, si gula tuh kersare. Wah, heureyan ah. Aduh, ada si gula tuh. Betain ah. Aduh. Naon sih maneh? Kaganggu we batur keur istirahat. Ente gel, orang capek ya. Maneh ti mana mau nu kieu? Atuh benas ngarit orang teh capek. Urang ge kamari capek ngagandong maneh, nya maneh mah teu merena naon deui. Oke we atuh. Ya, yang mana? Naon ieu? Susu. Susu ti mana? Aya we. Jeung urang? Heeh. Geus kurang minumnya. Nya. Geuna euy. Di mana mana ieu benangna? Aya we. Hayang deui. Hayang atuh. Hayu atuh, tapi bantuan orangnya. Ayo. Ayo. Iming-iming segelas susu segar buat Randy lupa rasa capeknya. Deal, mereka ngarit rumput buat makan sapi, lalu lanjut ke kandang. Ieu jukutna ka manakeun? Oh nya simpen we di dinya. Simpen we di ditu. Ya. Pondok pesantren Al-Ittifaq bukan cuma kebun, mereka juga punya peternakan sapi perah. Ada 2 unit kandang besar yang menampung 30 ekor sapi perah. Sapi-sapi ini diperah 2 kali sehari dan santri ikut bergiliran ngurusin. Pak, tadi piwara ngabantosan bersihan sapi nu mana heula? Nu ieu heula? Mun, suka tuh ka abi, Pak. Oh nya. Ngomong-ngomong, dari tadi Faik manggil Randy dengan Gula. Itu bukan nama aslinya. Ada alumni dulu namanya Gula, dan Randy mukanya mirip sang alumnus. Jadilah Randy mewarisin nama itu, si Gula generasi baru. Dan Gula versi baru ini bukan santri biasa loh. Tahun ini dia, si Gula alias Randy, terpilih jadi ketua ROIS. Setara OSIS-nya pesantren. Ayo kadarin heula urang diajar heula. Iya, kan. Lobanya susuna. Ieu karek hiji komo lamun kabeh nya. Jadi juragan ya mah. Sok. Ieu heula.
Dalam sehari, peternakan ini mampu menghasilkan hingga 100 liter susu sapi segar. Seluruh hasil panen susu ini nantinya akan langsung dijual kepada pengepul. Maneh mah cicing wae. Tunggu orang ke kamera yang ngelamun ah. Ayeuna manehan sok. Yang masa tuh ah. Ember yang sudah terisi penuh oleh susu segar tidak boleh dibiarkan terlalu lama di udara terbuka ya. Susu ini harus segera dimasukkan ke dalam wadah khusus bernama milk can yang sudah steril tapinya ya, agar kualitas dan higienitasnya tetap terjaga dengan baik. Randy dan Faik harus menyaring susu tersebut untuk memastikan tidak ada kotoran atau serpihan pakan yang ikut terbawa. Setelah semua milk can terkunci rapat, keduanya bahu-membahu mengangkat dan membawanya menuju titik penjemputan utama. Di sini, pihak pengempul susu biasa datang jemput bola setiap pagi dan sore hari, untuk kemudian dikirim dan diolah lebih lanjut ke kawasan pengalengan. Ada satu fakta yang mungkin belum banyak orang tahu ya. Setelah sapi diperah, puting tetap terbuka sampai 60 menit. Kalau sapi langsung tiduran, bakteri masuk, kualitas susu besoknya bisa rusak. Makanya, sapi perah langsung dikasih pakan biar sapi tetap berdiri. Ini detail kecil yang bedain peternak asal-asalan sama yang serius. Wah. Sapi-sapi non nu bisa nempel na tembok. Naon? Siga nama sapi. Emang ayah sapi nu bisa nempel? Aya Naon? stiker sapi. Aduh, aneh. Alah, Bu. Ah, yuk, wes teu dah siap naonan Bu. Oh iya, euy teh. Tegera Bu, aduh. Ya, nuhun Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeunahnya, bisa bantuan si ibu terus diberi susu. Di balik megahnya sektor agribisnis dan peternakan yang kita lihat tadi, pesantren yang terletak di kawasan Ranca Bali, Kabupaten Bandung ini memiliki rekam jejak sejarah yang panjang. Berdiri tahun 1934, Al-Ittifaq adalah pesantren salaf biasa, ngaji kitab kuning dan fokus agama seperti ribuan pesantren lain di Jawa. Sampai Kiai Haji Fuad Afandi, yaitu cucu pendirinya, ambil kendali di tahun 1970-an. Satu keputusan yang langsung bikin kontroversi, santri harus bertani. Abah Fuad melakukan terobosan besar, memadukan pendidikan agama dengan pertanian. Kegiatan pendidikan pertanian itu bukan semata-mata karena kebutuhan pendidikan, tapi juga karena tuntutan keadaan. Mayoritas santri yang datang ke sini pada saat itu adalah fakir miskin yatim piatu. Mereka tidak punya kemampuan finansial untuk membiayai pendidikannya. Orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan anaknya. Kemudian untuk pergi ke sekolah formal, tentunya mereka tidak mempunyai kemampuan. Perjalanan Abah Fuad mengubah pondok pesantren Al-Ittifaq menjadi kiblat pesantren agribisnis ternyata nggak semulus yang dibayangkan. Warga langsung demo. Pesantren tempat ngaji, bukan ladang, kata mereka yang percaya pondok pesantren. Kieu atuh ngaji lain sosokan yang diajar ke kebon. Mana mah tinggal isuk mun ka kebon deui. Santri ieu. Bukan cuma soal protes, di awal-awal panennya pesantren juga sering rugi. Kerja keras seharian tetap minus. Nah, di saat keadaan seperti itu, Kiai Haji Fuad menyuruh santri untuk pulang dari kebun jam 11. Mereka wajib seluruhnya sholat duhur di masjid, di pondok. Gitu. Ustadz sekitar, ustadz-ustadz yang ada di pondok pesantren Al-Ittifaq sama, mereka protes, gitu kan.
protes. Waktu kerjanya panjang saja masih rugi, gimana mau untung usaha kalau waktu kerjanya diperpendek. Dan qadarullah bahwa setelah konon katanya, setelah santri pulang ke pondok jam 11, Allah menakdirkan usaha di pondok pesantren ini menjadi lebih menguntungkan. Tapi Abah Fuad nggak berhenti. Proyek berikutnya justru lebih bikin geleng-geleng kepala. Bangun jalan dari Desa Alamendah ke Jalan Raya dikerjakan dengan tangan santri. Waktu itu Abah Fuad sendiri belum punya kendaraan apapun. Motor aja nggak punya. Proyeknya butuh 12 tahun dan orang-orang mulai panggil sang kiai gila. Beliau pernah dianggap sebagai orang gila pada saat itu. Karena tadi, jangankan mobil, motor, sepeda pun beliau nggak punya pada saat itu. Tapi beliau membangun jalan gitu kan. Padahal beliau pengen bahwa jalan ini di kemudian hari bisa bermanfaat bagi umat. Jadi banyak orang yang merasa pesimis dengan apa yang beliau lakukan pada saat itu. Tahun 1986, jalan yang dibangun sang kiai dan santri akhirnya selesai dibangun. Dan sekarang jalan itu justru menjadi jalur paling penting yang menghubungkan Desa Alamendah ke Jalan Raya Utama. Jalur utama yang dipakai warga untuk hasil kebun ke pasar. Di pojok lain, santri putri tampil dengan tari jaipong. Bukan hanya buat malam Kamis ya, tapi juga jadi tarian resmi penyambut tamu kehormatan pesantren. Latihan serius, nggak boleh asal-asalan. Oke, semuanya ikutin abah-abah dan hitungan saya ya. 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tutup. Lihat itu tuh si Teh Nida sama si Rona ini apa ngajauh informasi banget. Aneh padahal, gitu, kayak kaku gitu ya gerakannya. Iya, padahal kan yang lainnya udah pada bagus. Iya. Tapi kayak mereka ngerusak gitu loh, Bi. Iya. Iya, jadinya kurang gimana gitu ya. Kayak nggak cocok gitu ya. Iya. Stop dulu. Rona, Nida, kalian ini yang saya lihat-lihat dari tadi nggak benar-benar latihannya. Udah langsung duduk aja deh di belakang biar yang berempat aja yang latihan. Kalian gak serius? Kamu udah aja. Nadia tegas, yang nggak serius nggak usah ikut pentas. Rona dan Nida kena. Malam ini mereka duduk di barisan penonton. Dengan balutan busana tradisional yang anggun, kelompok putri tampil dengan apik. Gerakan mereka benar-benar selaras ya dengan setiap ketukan irama. Sayang nih, Nida dan Rona hanya bisa duduk terpaku di antara barisan penonton. Mereka harus rela menjadi saksi karena ketidakseriusan saat latihan. Semoga bisa jadi pelajaran berharga ya. Setelah pertunjukan tari jaipong, kini saatnya Randy dan kawan-kawan unjuk taring. Begitu Faik dan Randy naik ke atas panggung, keduanya sukses tampil dengan begitu menjiwai sebagai anak nakal yang dijebloskan ke pondok.
Karunya atuh eta. Atuh eta mere. Tebogan duit kumaha tuh? Sok atuh. Tebogan duit, todok sakuna sok. Sikat dulu lah. Pak, nyapa mali Pak. Pak, apa Pak? Sama nih. Pak, ya Pak. Ini bisa barang kali. Nah kali. Nah apa eta jadi sabola Pak? Bisa barang kali. Pak. Sekali. Pak, nya ke saya nama. Iya, Bapak. Aksi total sang ketua Rois bersama Faik ini berhasil mengundang gelak tawa penonton. Acting jempolan mereka juga menunjukkan bahwa santri Al-Ittifaq tidak hanya jago mengaji dan bertani, tapi juga punya bakat seni. Dari macul, bakar sekam, panen stroberi, meras sapi, masak di curug, sampai naik panggung, semua satu hari. Kalau kamu masih pikir pesantren itu membosankan, mungkin kamu belum pernah ke sini.